ide dan gagasan, bukan membagi sesuatu gitu ya, tidak mengandalkan nama besar ayah saya ataupun fasilitas ayah saya. Kalau pembuat undang-undang kan udah nggak boleh ugal-ugalan lagi. Kibul-kibul, nggak ada itu puluhan miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Zeni Rohayati, tuan rumah untuk program Jurnal di Mind TV. Nah, hari ini narsum saya keren banget. Kenapa? Karena beliau adalah dulunya pernah jurnalis lama, terus kemudian juga sekarang ini masih menjabat sebagai anggota DPR RI 2019 sampai 2024. Dan juga teman saya di PDI Perjuangan. Nah, apa kabar Mas Putra Nababan? Mbak Zeni sehat? Sehat. Ini kayaknya sibuk. Kita lagi gini nih, lagi pokoknya tinggal menghitung beberapa hari. Lagi kerja terus kita di lapangan. Bener, lagi pokoknya turun ke bawah ya Mas ya. Tapi senang bisa diundang ke sini, kita bisa diskusi sejenak. Yes. Habis itu dapat kekuatan turun lagi ke lapangan. Sebenarnya saya lagi berguru sama beliau. Enggak lah, saling mengisi. Saling mengisi. Cepet banget pokoknya kita udah biasa satset dan terus gimana nih? Akhir-akhir ini sibuknya minta ampun pasti. Ya akhir-akhir ini semua kader PDI Perjuangan ya dari Sabang sampai Merauke di semua level, baik itu di tingkat kecamatan, tingkat kota madya kabupaten dan provinsi dan tingkat nasional itu kerja semua. Kerja semua, kita semuanya merumput, kita semua bersama dengan rakyat, kita semua menyampaikan program kerja kita dan program kerja Pak Ganjar Mahfud. Itu kita monitor dan itu konsisten dilakukan oleh puluhan ribu dari kader kita, caleg kita, bahkan bukan hanya caleg tapi juga struktur partai dan juga kepala daerahnya gitu ya. Jadi banyak hal yang bagus sih yang perlu kita sampaikan ya untuk kepada masyarakat. Jadi modal kita sebagai kader partai, sebagai pendukung Pak Ganjar, Pak Mahfud tuh banyak banget. Saking banyaknya kita harus memilah dan memilih. Jangan-jangan programnya ini, program yang ini nggak cocok di dapil kita. Program yang ini yang cocok disampaikan pada konstituen kita. Itu terjadi sih di Jakarta Timur, DKI Jakarta. Ya kan nggak semua program bagus-bagus dari Pak Ganjar Mahfud itu relate dengan pemilih kita di ibu kota gitu kan ya. Sesuai demografi. Betul, yang petani, yang nelayan segala macam mungkin kita nggak ceritain padahal programnya bagus-bagus. Tapi suka saya spill dikit juga ke teman-teman konstituen saya di Jakarta Timur supaya mereka punya bayangan. Kalau punya saudara di pesisir, punya saudara yang ada petani di mana, mereka udah punya bayangan. Oh ada program juga buat saudara saya gitu. Jadi agak enak juga punya kader seperti Pak Ganjar gitu ya dan Pak Mahfud sehingga kita tuh narasinya tuh banyak yang kita omongin tuh banyak. Pede banget kita Mas. Karena politisi itu kan esensinya kan adalah ngomong ya. Ide dan gagasan bukan membagi sesuatu. Gitu loh. Bukan ngasih sesuatu gitu ya. Kita itu ide dan gagasan. Kita itu memperjuangkan ide dan gagasan sehingga menjadi kebijakan, kebijakan menjadi APBN, APBN itu yang kita alokasikan untuk para masyarakat. Kembali lagi ke mereka. Gitu. Jadi esensinya itu bukan kita nenteng-nenteng ngasih sesuatu, ngasih-ngasih gitu bukan. Justru kita harus memaksa mengajak masyarakat untuk mulai berpikir ya kan dan juga mengkritisi kita dengan ide dan gagasan kita. Nah, ide dan gagasan itu datangnya dari partai. Bukan tiba-tiba seorang Putra Nababan mimpi gitu ya, bangun, oh aku punya ide ini, langsung keluar dari koridor partai gitu. Jadi ini satu barisan nih semuanya. Satu garis lurus ibaratnya linier ke bawah ya Mas. Jadi seru banget di lapangan. Seru banget dan kita tinggal nunggu. Udah H-3 ya, H-3. Ya udah mulai masa tenang juga biasanya. Minggu, Senin, Selasa udah minggu tenang ya. Dan juga menurut saya ini adalah satu momen yang bagus karena hari Minggu adalah hari terakhir untuk kampanye dan paslon 03 itu akan kampanye di banyak tempat gitu ya di Jawa Tengah, kampanye akbar dan juga tentunya kita semuanya akan turun di tempat kita masing-masing gitu. Betul. Kita punya responsibility masing-masing, Mas Putra. Nih Mas Putra luar biasa loh, dulu aku pernah juga mendengar bahwa seorang Putra Nababan kan sudah tahu sebenarnya putranya Pak Panda Nababan ya. Tetapi tidak langsung ya. Ini kan melalui proses yang luar biasa sampai jenengan pernah cerita kan. Lah itu kalau kamu nggak dimarahin sama Pak Taufik Kemas ya kalau nggak salah. Betul. Gimana sih ceritanya waktu itu? Jadi saya waktu itu ditugaskan oleh Koran Merdeka tempat saya bekerja. Itu awal-awal pertama kali? Setelah saya kuliah ya, setelah saya lulus. Setelah saya lulus sebagai fresh graduate ya kan kerja jadi reporter. Salah satu pos saya adalah
narasumber barisan oposisi. Oke. Ada Gus Dur, Oke. ada Ibu Mega, Pak Amin Rais, Nurkolis Majid, dan lain sebagainya. Keren gitu kan ya. banget ya. Itu ya waktu itu adalah tempat-tempat yang keren dalam arti kata buat anak muda. Betul. Tapi buat wartawan senior kurang keren. Oh gitu? Iya, karena kan ini kan bukan establishment. Oke, Mereka ya kan iya, bukan iya. establishment. Waktu itu Pak Harto juga tahun 94 juga cukup kuat gitu kan ya. Iya Nah, jadi sih, saya ya. di tempat yang seperti itu. Nah, salah satu yang paling sulit untuk ditembus adalah memang Ibu Megawati. Ibu Megawati meskipun sudah kenal sama bapak saya udah lama sekali gitu ya. Bahkan sebelum bapak saya menikah gitu kan ya. Dan juga bapak saya sudah kenal Pak Taufik. Sebelum Pak Taufik kenal sama Ibu Megawati gitu kan ya. Karena di penjara bareng bapak saya sama Pak Taufik gitu kan ya. Waktu itu karena mereka bela Bung Karno, jadi bapak saya sama Pak Taufik di penjara bareng gitu. Nah, mereka udah saling kenal. Nah, tapi ketika pas saya ditugaskan di sana, saya spesial telepon bapak saya. Saya bilang, tolong jangan intervensi menyampaikan ke Om Taufik dan Tante Mega bahwa saya ada Adalah tugas di putranya. kebagusan. Oke. Ya. Lalu gimana katanya, biar saya sendiri yang berusaha. Keren banget. Nah, jadi itulah yang menjadi tantangan, harus nunggu di sana berbulan-bulan, nunggu di luar pagar rumah di kebagusan. Hujan, panas, dan lain sebagainya. Itu saya di warteg yang ada di sebelah, di pos yang di depan segala macam. Sampai pada suatu saat, beberapa bulan, mungkin udah 4 bulan segala macam, Pak Taufik bertanya, itu siapa ya? Yang saya lihat beberapa kali lewat gitu ya, ada anak muda yang di situ. Oh, itu wartawan Pak katanya. Tapi udah gondrong belum? Itu udah gondrong Udah waktu itu ya. gondrong. Ya belum diikat tapi udah mulai gondrong lah. Udah menutupi leher lah kalau dilihat dari belakang gitu ya. Udah mulai terus dia bilang, siapa wartawan? Oh, suruh masuk katanya. Iya. Terus? Nah, Bapak Taufik tanya, kamu siapa? Saya Putra. Putra siapa? Saya Nababan. bilang Putra Nababan ya kan. Kaget dia kan. Kamu anaknya siapa? Anaknya siapa? Anaknya Panda Nababan, saya bilang gitu ya kan. Waduh, dia bilang, kok kamu nggak cerita? Saya bilang, enggak Pak, ngomong, nggak saya mau bilang." berusaha sendiri. Saya bilang gitu. Saya mau usaha sendiri. Nah, di situ Pak Taufik telepon bapak saya. Telepon bapak. Dia bilang, gila kau Pan katanya. Punya anak. Anak kita kau biarkan nunggu di luar berbulan-bulan katanya. Terus bapak saya jawab, gimana Fik, anak zaman sekarang katanya kan anak muda, gengsi dia. Dia nggak mau pakai fasilitas saya. Dia nggak mau saya telepon kalian untuk ngasih tahu gitu loh. Dia mau usaha sendiri gitu loh. Jadi itulah jalan saya waktu itu, dan itu terus saya lakukan sampai sekarang di PD Perjuangan. Gitu ya, tidak mengandalkan nama besar ayah saya ataupun fasilitas ayah saya, tapi saya berusaha sendiri. Sebenarnya sih mengandalkan juga dengan nama Pak Panda yang sudah baik itu, saya diuntungkan juga. Itu udah cukup buat saya gitu loh. Jadi nggak usah dia ikut turun tangan lagi lah. Sebenarnya udah baik genetik, udah porsinya. Udah cukup lah itu. Udah cukup nggak ya. usah Pak Panda pakai telepon orang lagi. Iya, kan hadir di yang bukan pertengahan. porsinya Ya, dipaksain gitu ya. Nggak usah. Sebenarnya itu menginspirasi sekali Mas untuk anak muda. Ya. Sebenarnya itu bisa memberikan contoh bahwa dia berdiri di atas kakinya sendiri. Tapi anak muda dari zaman ke zaman memang begitu kok ya. Artinya gengsinya tuh tinggi gitu ya. Iya, pride-nya ya. Iya, pride-nya tinggi, mau usaha sendiri. Benar. Dari zaman ke zaman kok seperti itu. Kayak orang tua kita kan orang tua perantau kan. Betul. Bapak saya kan perantau dan lain sebagainya. Dan mereka fighter semuanya. Sama juga dengan anak-anak zaman sekarang, kayak anak saya juga. Anak saya juga ada gengsi-gengsinya gitu ya. Iya, sama juga Dia sih. nggak tentu mau ngaku bahwa oh saya anaknya Putra Nababan. Nggak juga gitu loh. Kalau bisa dia usaha sendiri, nah gitu loh. Jadi memang bawaan anak muda kayak gitu loh. Mungkin anak muda yang dalam artian normal dan benar sih. Iya. Iya. Tergantung orang tuanya juga sih, cara mendidiknya ya. Benar sih. Sebenarnya lebih ke arah memang cara mendidik orang tuanya. Betul, orang tuanya juga ya. Keren. Terus kemudian Mas ini di Komisi 10. Komisi Pendidikan, Komisi 10 ya. Pendidikan, terus kemudian olahraga. Ada pariwisata, olahraga ya, dan perpustakaan nasional ya. Yang paling terkenal nih lagi programnya Mas Putra yang saat ini juga masih terus ya. Ya, beasiswa PIP. Ya, PIP ada 20.000 Program Indonesia Pintar. kalau nggak salah ya masih lebih. Iya, beasiswa PIP dan juga untuk kuliah KIPK. Itu adalah program yang kita perjuangkan juga di DPR RI supaya tetap menjadi program pemerintah. Dan itu sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat, karena biar bagaimanapun meskipun DKI ini sudah gemah ripah lojinawi gitu ya, tapi waktu pandemi itu hantamannya sangat kuat. Kerasa sekali. Hantamannya sangat kuat kepada warga masyarakat, khususnya konstituen saya yang menengah ke bawah. Itu jumlahnya besar. Bagaimana orang tuanya tidak punya penghasilan, bagaimana mereka dipecat, bagaimana usahanya tutup, bagaimana mereka tidak punya biaya untuk bayar sekolah, bayar SPP, bayar UKT dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa Jakarta tidak butuh beasiswa tambahan, enggak. No.
Dengan jumlah yang segitu besarnya terlihat sekali ya. Itu sudah kita argumentasi itu sudah kita patahkan karena biar bagaimanapun ketika pandemi itu semuanya kena. Semua kena. Nah, itulah makanya saya waktu itu giat sekali untuk memperjuangkan beasiswa mereka. Termasuk yang waktu itu kita perjuangkan bukan beasiswa, subsidi untuk pulsanya dosen, guru, anak-anak dan lain sebagainya. Karena pada saat itu WFH atau bukan WFH sih, school from home itu juga. Betul ya, work from home ya, study from home ya. Study from home, belajar dari rumah dan lain sebagainya ya. Termasuk dana BOS. Dana BOS itu kan agak rigid ya. Ya agak rigid sekali. Bagaimana itu dilenturkan dana BOS itu. Sehingga sekolah-sekolah bisa menggunakan untuk kepentingan di saat pandemi COVID-19. Relaksasi dana BOS. Itu kita perjuangkan betul. Makanya ketika pas di Komisi 10 saya berjuang seperti itu. Teman-teman itu sampai ngeledekin saya. Put, lu tuh dapilnya mana sih? Jakarta Timur. Kok kedengarannya susah banget ya? Padahal dapil kita lebih susah katanya. Oh iyalah, mereka kan di luar Jawa kan. Tapi kok lu kelihatannya kayak dapil lu tuh di Nusa Tenggara Timur gitu loh. Kok suara lu lebih keras daripada yang sebenarnya tempat yang susah. Saya bilang ya sama-sama lah gitu. Karena memang kesulitan dan tantangan itu saya rasakan betul gitu kan ya. Jadi yang paling keras itu adalah kita kan lockdown Maret 2020 ya. Betul. Dan abis itu kita lebaran pertama kita pandemi, saya ingat betul. Setelah lebaran itu banyak sekali guru swasta itu nangis-nangis ke saya via WA. Enggak, masih pandemi waktu itu. Via WA, telepon, nangis-nangis sama saya. Kenapa? Karena gajinya anjlok. Jadi cuma 350.000, 450.000. Karena orang tua nggak bisa bayar SPP. Guru swasta. Iya, gitu loh. Karena kan dia mengandalkan uang sekolah kan. Uang sekolah bulanan. Jadi di situ saya oh iya ya. Jadi 5 bulan setelah lockdown langsung ada yang nangis. Gitu loh. Emang effort banget kemarin lockdown itu ya Mas ya. Iya. Dan dalam satu sisi kontribusi Mas Putra luar biasa sebagai kepanjangan tangan. Memang Mbak akhirnya begini ya. Kita ini jadi anggota DPR mau ngapain sih gitu loh. Betul sekali. Mertua saya anggota DPR. Bapak saya juga anggota DPR. Buat istri saya jadi anggota DPR tuh biasa-biasa aja. Iya. Artinya apa? Kita harus jadi orang yang bermanfaat buat orang banyak. Kalau nggak ada gunanya, buat apa PIN itu? PIN di dada ini. Kalau kita nggak bisa bermanfaat untuk orang banyak. Betul. Kalau kita nggak kerja, kita mau ngapain lagi? Saya nggak punya kerjaan lain. Saya nggak punya bisnis, saya nggak punya kantor, saya nggak punya kerjaanku cuma satu anggota DPR. Dan menjadi anggota DPR Mbak itu harusnya udah paripurna. Kenapa anggota DPR paripurna? Karena seluruh undang-undang di Republik Indonesia yang mengatur profesi apapun itu dibuat oleh anggota DPR. Udah top of the top. Sebutin aja apa? Undang-undang penyiaran yang buat DPR. Undang-undang apa lagi? Ekonomi semua Ekonomi, DPR. lalu lintas Semua. DPR. Perempuan, anggota perempuan juga perempuan sekarang. DPR. Iya. Semua undang-undang yang mengatur hajat hidup orang banyak di Republik ini itu dibuat oleh DPR. Artinya apa? Tugas kita adalah pembuat undang-undang. Kalau pembuat undang-undang itu pikirannya, hatinya itu udah harus fokus. Iya dong? Betul. Iya dong, kalau pembuat undang-undang kan udah gak boleh ugal-ugalan lagi. Nggak boleh istilahnya multifungsi kemana-mana. Iya, udah selesai sama dirinya. Atau mikirin bagaimana caranya bisa lebih kaya daripada sebelumnya gitu Mas. Jangan jadi bikin pembuat undang-undang, ya kan? Pengusaha aja. Iya, pengusaha dong lebih bebas. Ya, nggak usah bikin LHKPN. Betul. Ya kan, harta kekayaan pejabat, itu capek loh. Iya. LHKPN, udah laporan KPK, LHKPN, laporan pajak lagi. Mendingan jadi pengusaha bebas merdeka. Nah, itulah maksud saya kalau jadi anggota DPR itu sudah pada level yang berbeda. Dia udah selesai dengan dirinya mungkin lebih ke situ. Karena kita sudah membuat undang-undang dari profesi kita yang sebelumnya. Kayak saya wartawan, kita udah bikin undang-undang penyiaran. Saya wartawan, kita yang bikin undang-undang pokok pers. Iya. Iya dong. Sekali. Apapun profesinya, kita yang bikin undang-undang. Jadi kalau kita udah jadi pembuat undang-undang, berarti udah selesai. Selesai urusan cari duit, urusan dengan yang eksistensi yang lain, supaya viral gitu ya. Apalah gitu ya. Supaya banyak likes dan komennya itu. Itu udah selesai gitu harusnya. Karena menjadi si pembuat undang-undang. Gitu loh. Jadi kalau di Jakarta Post, anggota DPR itu disebutnya lawmaker. Lawmaker, pembuat undang-undang.
Ya. Gitu loh. Oh itu bikin saya merinding itu. Ya karena kalau udah bikin aturan berarti dia udah taat aturan. Iya dong. Masa pembuat aturan tidak taat aturan? Iya udah pasti itu. Berarti hidupnya tuh udah lempeng. Ya udah lurus. Hidupnya hanya fokus untuk kepentingan masyarakat Ya. banyak. Karena menjadi amanah mereka. Kan gitu ya. Ya. Terus Mas Putra, kalau melihat dari profilnya Mas Putra nih, dari sisi intelektual, terus kemudian pengalaman, kemudian juga sekarang execute dari apa yang tadi disampaikan, sebenarnya memang inilah yang dibutuhkan negeri ini. Parlemen itu kan memang seperti itu kan. Iya. Jadi tapi sayangnya Mas kalau akhir-akhir ini banyak cerita, karena saya juga baru masuk di dunia politik ya, sebelumnya di swasta, saya 25 tahun Mas. Nyesel ya? Ini tempat saya belajar, Iya. ya saya anggap seperti itu. Dan lucunya lagi setiap kali itu bicaranya gini, oh kamu kalau mau nyalek DPR RI mesti butuh duit sekitar minimal 15 miliar, Oh, itu 20 bohong. miliar, Itu 40 bohong. miliar. Terus Itu hoax. saya bilang gini, kalau kayak gitu ngapain gue jadi anggota DPR, kenapa gue jadi pengusaha Itu hoax. aja, kan itu hoax. hal-hal yang perlu kita patahkan Mas. Itu hoax, itu bohong besar. Itu yang perlu kita patahkan, ini cerita nih Jadi Mas Putra nih. jadi caleg DPR bukan butuh duit, butuh kerongkongan. Ya, tapi sebelum butuh kerongkongan sama butuh paru-paru dan perut yang bagus gitu ya. Kalau ngomong kan harus perutnya bagus kan ya, semuanya. Pikiran juga harus bagus dan hatinya bagus. Karena dari sini akan keluar satu ide dan gagasan yang dimiliki oleh partai untuk meyakinkan konstituen. Dan itu sudah saya buktikan di 2019. Saya ditakut-takutin sama teman saya ya, teman saya yang udah jadi duluan. Oke. Kalau jadi di DKI Jakarta katanya saya perlu 40 miliar. Sama Tahun 2018 saya ditakut-takutin gitu. Wah bro, lu harus siapin Udah 40. segitu dulu. Iya, lu harus siapin 40 miliar bro, belum biar aman bro. Lu dari awal ngamanin segala macam sampai pemilihan, sebelum pemilihan serangan fajar, nanti habis itu penyelenggara oknum-oknumnya lu kawal bro. Penghitungan nanti Saksi suara lu semuanya total diawasin. 40 miliar segala macam. Merinding dong saya ketakutan kan. Iyalah, orang mantan wartawan suruh kayak 40 miliar gimana mau nyalek di DKI. Dan saya baru tahu, ternyata setelah saya dilantik jadi anggota DPR, ketemu sama teman-teman anggota dewan, mereka tuh agak takjub. Mereka tanya, wow mas dari DKI ya, keluar besar dong. Berapa dong Ya gitu keluar ya? besar banget dong ya kan. Makanya nggak banyak orang berniat di DKI. Saya katakan itu hoax. Itu kibul-kibul, nggak ada itu puluhan miliar. Kibul. Kalau kamu nggak mau kerja, keluarlah puluhan miliar. Belilah suara itu. Betul. Tapi kalau lu mau kerja, keluarnya nggak puluhan miliar. Betul. Bahkan keluarnya nggak belasan miliar. Iya. Itu bohong. Oh karena Putra nama besar. Oh bukan. Banyak nama besar yang tumbang. Banyak. Yang lebih terkenal dari saya juga banyak. Saya ini kan cuma wartawan. Bukan selebritis. Tapi udah jadi selebritis juga sih. Saya kan wartawan esensinya, penyiar. Penyiar. Tapi kan saya kan secara konten, saya juga sebagai pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, manajer produksi dan lain sebagainya. Jadi jalur konten itu saya jalanin semuanya. Bahkan jalur penyiar itu saya cuma menang Panasonic 4 tahun. Habis itu saya berhenti. Jadi saya lebih kuat di kontennya sebenarnya. Gitu loh. Nah jadi ketika saya turun ke lapangan, saya justru menjalankan apa yang sudah saya yakini selama 25 tahun jadi wartawan. Apakah itu? Mengkritik money politik. Mengkritik politik uang. Itu yang saya lakukan terus kan selama jadi wartawan. Ya kan, memberitakan dan mengkritik politisi yang bermoney politik. duit, Ya kan, ya. bermain duit. Masa ketika saya jadi caleg saya main duit? Yang bener aja dong. Orang 25 tahun mengkritik tiba-tiba jadi caleg, tiba-tiba bagi-bagi duit, bagi-bagi Iya, amplop. iya, Ya enggak lah.